Sragen. Kami terus melangkah bersama umat, untuk umat, dengan cinta yang tak pernah lelah. Amin, amin. Apa sih divisi fundraising itu? Divisi fundraising itu adalah divisi penghimpunan dana zakat infak sedekah yang mana kita di lapangan ini menyadarkan termasuk orang-orang yang hartanya berlebihan tapi bingung untuk menyalurkan di mana, maka kita door to door, ibaratnya dari rumah ke rumah untuk menyadarkan itu, yang mana pengalaman menyadarkan itu juga sangat berat menurut saya ya. Saya sebagai sendiri orang lapangan itu, bahkan dibilang kita meminta-minta, kita ibaratnya lembaga bodong, lembaga tidak berizin, tapi kita berusaha menjelaskan dan meyakinkan. Yang mana divisi fundraising itu menurut saya adalah salah satu ujung tombaknya lazismu, yang mana kalau kita tidak menghimpun dana, juga mungkin bagian program ataupun bagian keuangan juga nggak bisa menyalurkan. Hanya tugas kita itu mengingatkan. Terus bagian program juga itu bagian yang menyalurkan. Mungkin bagian fundraising yang tidak bisa mencari uang, terus bagaimana kan bagian program juga menyalurkan. Begitu juga dengan pencatatan, apabila sudah disalurkan maka bagian keuangan itu bisa mencatat. Begitu juga untuk mempublikasi, ini yang bagian yang sangat penting menurut saya, itu adalah bagian media, yang mana dakwah mereka itu sangat luar biasa walaupun tidak terlihat. Kita kebetulan orang lapangan, divisi fundraising itu sangat sekali banyak bertemu orang-orang yang di luar sana, salah satunya Mustahi, apalagi Mustahi itu sendiri berasal dari yang kita santun, dari lazismu, yang mana Mustahi itu berkata, alhamdulillah mas, saya sangat terbantu adanya lazismu Sragen. Terbantu dalam arti kata santunan bulanan, mereka itu mendapatkan beras, mendapatkan santunan dari lazismu Sragen, itu mereka sangat terbantu. Maka itu menjadi penyemangat saya di bagian lapangan. Mungkin menjadi pola pikir saya untuk kedepannya, semakin banyak saya menghimpun juga, maka semakin banyak juga mustahi-mustahi yang terbantu. Sehat baik. Dia pergi mabok. Rasan demi kang ini loh. Media Lazismu Sragen mungkin belum banyak yang tahu ya. Kalau khususnya di bagian dokumentasi, kita tuh kadang harus keluar, pergi ke tempat-tempat yang pelosok, terus yang jaraknya itu jauh, yang mungkin nggak banyak orang lihat. Kalau ternyata ada loh mustahik yang sekurang tersentuh itu dari orang luar, dan ternyata di Sragen Kabupaten Sragen ini masih banyak mustahik yang kondisinya memprihatinkan. Dari kita sebagai staf medianya khususnya, kita ke sana melihat langsung, terus kita dokumentasikan, kita edit sebaik mungkin, kita kasih narasi yang bagus. Gunanya apa? Supaya menggugah hati donatur, khususnya supaya mereka juga terbuka pikirannya untuk mau sama-sama membantu untuk lebih bermanfaat buat orang banyak. Bagi saya dunia media itu, saya awam lah. Hal terberat adalah tantangan untuk terus belajar setiap hari, karena saya di sini belajar otodidak, nggak ada yang mementori saya. Kalau mungkin saya salah edit atau mungkin salah membuat narasi, itu mungkin akan berdampak banyak pro dan kontra, apalagi di dunia media itu kan mudah sekali apa-apa cepat ramai. Yaitu menurut saya tantangan terbesarnya. Hal yang menginspirasi itu banyak dari mustahik yang kondisinya sakit kronis, komplikasi. Mereka itu bisa disebut bukan cuma sakit aja, tapi juga fakir yang nggak punya kemampuan buat bekerja, terus juga dalam kondisi kekurangan. Tapi mereka masih semangat untuk hidupnya tinggi.
Nah, semangat untuk hidup itu yang bagi saya menginspirasi. Mereka aja masih semangat untuk sehat, semangat untuk kembali pulih lagi seperti sedia kala untuk mungkin menafkahi istri dan anak. Nah, dari situ saya yang masih sehat, yang masih ada kemampuan, Allah kasih nafas, Allah kasih kesempatan untuk lebih banyak lagi bermanfaat buat orang banyak. Jadi menginspirasi buat saya. Pesan dari saya, hidup nggak cuma buat diri sendiri. Hidup lebih asik kalau kita hidup itu ternyata kita juga berdampak buat nggak cuma buat orang sekitar, nggak cuma buat lingkup keluarga aja, tapi bisa berdampak buat bahkan orang yang nggak kenal sama kita. Mungkin secara nggak langsung bagi orang-orang di media ini kan nggak langsung bersinggungan sama Mustahi, tapi mungkin dari apa yang kami kerjakan, dari tangan-tangan kami mungkin banyak orang yang tergugah hatinya, banyak orang yang mungkin tiba-tiba mau donasi karena apa yang kita syiarkan di media Lazis Musragen. Nah, dengan prinsip cepat, dalam artian pengajuan langsung disurvei, kemudian langsung diberikan keputusan, tepat dalam artian tepat nggak ini menerima dana bantuan, dan transparan dalam artian dananya langsung cair dan dananya langsung kita serahkan. Kapan dan kondisi terkininya pripun ya, Tan? Sragen ya. Nggih, mboten sangat ya, Mas. Alhamdulillah. Sebelumnya sudah pernah dapat niki? Pertama kali niku kula dapat niki. Tak derenge mboten tahu latihan sak. Yang pertama niku pertama kula tindak ten gene jenengan niki. Dapat niki nggih. Nggih. Terkait kegiatan di divisi saya, divisi program Lazis Kabupaten Sragen, dari mulai menerima pengajuan bantuan atau permohonan bantuan yang masuk di kantor Lazis Sragen, yaitu melayani setiap pengajuan yang datang, baik dari instansi atau dari personal kita layani. Kemudian setelah pengajuan kita terima, setelah itu ada tahapannya yaitu validasi atau survei, yang mana survei ini ada petugas kami di lapangan untuk mensurvei setiap pengajuan yang masuk di kantor Lazis Sragen. Dari hasil survei nanti dibuatkan narasi atau deskripsi laporan hasil survei, kemudian nanti kita buatkan disposisi untuk rekomendasi ACC atau tidaknya. Setelah ACC, teman-teman, itu nanti kita proses wujud bantuan apa yang di-ACC oleh Lazis Sragen. Apabila ada wujud bantuan dalam hal ini mungkin sembako, mungkin kursi roda, atau mungkin perabotan yang lain, itu nanti kita upayakan pengadaan barang. Kemudian apabila ada nominal uang tunainya juga akan kita carikan. Dalam hal ini Lazis Sragen langsung turun langsung ke rumah ataupun ke pemohonnya. Misal ada pengajian bedah rumah, fakir miskin, ngapunten nyon saya mohon maaf, sebelumnya anak yatim piatu yang terlantar, kemudian ada warga masyarakat duafa yang ngapunten rumahnya mau roboh, atau bahkan ada dari lansia di Sragen ini yang membutuhkan, kita langsung ke sana. Bukan kita mengundang ke sini, tapi kita langsung ke sana mengirimkan bantuan dalam wujud beras, sembako, kemudian juga ada pampers juga, dan juga bantuan-bantuan lain, dan juga uang tunai ataupun bantuan-bantuan yang lainnya. Lazis Sragen memiliki kurang lebih 800-an mustahik rutinan, yang mana setiap bulan kita berikan bantuan rutin setiap bulan, yang tersebar di 20 kecamatan yang berada di Kabupaten Sragen. Nah, waktu itu ada sedikit kisah, waktu itu musim hujan, teman-teman, Lazis Sragen dengan armadanya pick up Lazis Sragen itu kita pakai untuk mentasarufkan wujud bantuan beras, sembako, dan juga uang tunai. Nah, waktu itu karena kondisi mobil pick up-nya tidak ada tutup, teman-teman, itu kita sempat kehujanan, kemudian kita membawa beras-berasnya lagi itu untuk meneduh. Apabila nanti sudah terang, kita masukkan lagi ke mobil. Dan pernah juga sampai ke pelosok-pelosok itu, sampai armada kita di musim hujan itu karena jalannya, mohon maaf, becek atau basah dan sebagainya, itu sampai tidak bisa bergerak. Karena apa? Karena kita menyalurkan sampai ke pelosok-pelosok, ke rumah mustahik yang mana berada di desa-desa, jalannya masih tanah, masih batu-batu ditata itu, teman-teman. Itu pernah pick up kita hampir juga turun ke jurang. Namun apabila kita sudah sampai ke rumah mustahik ini, ya yang paling penting ya,
Ini apabila kita sudah sampai ke rumah mustahik, kita dibukakan pintu oleh mustahik. Ya Allah Mas, alhamdulillah berasnya tak tunggu-tunggu, bantuanmu tak tunggu-tunggu, alhamdulillah teko. Itu salah satu perkataan mustahik yang diucapkan. Itu ternyata bantuan dari Lazismu ditunggu-tunggu. Karena apa? Karena memang beliau, mohon maaf sebelumnya, di pelosok-pelosok desa itu kurang perhatian, tidak dapat bantuan, bahkan mohon maaf sebelumnya untuk makan sehari-hari kurang teman-teman. Makanya yang dijagakan ya bantuan dari Sobat Lazismu yang mana disalurkan oleh tim Lazismu Sragen sampai ke tangan mustahik. Diterima berasnya, diterima sembakonya, diterima uang tunainya. Mereka bunga, mereka bahagia, mereka sampai kadang sampai mendoakan kita-kita yang tim lapangan dan juga mendoakan para donatur terutamanya. Itu sampai mereka tuh menangis-nangis. Ya Allah matur suwun donatur Lazismu Sragen. Ya Allah matur suwun Mas, Mbak, sampun diantar bantuan saking kula. Alhamdulillah hari ini bisa masak sama cucu-cucu saya. Dilihatkan cucu-cucunya keluar dari rumah. Sampai cucu-cucunya seneng. Alhamdulillah dapat amplop, alhamdulillah dapat amplop. Itu teman-teman, itu yang menghilangkan kesusahan kita, menghilangkan semangat yang turun dari kita. Melihat senyumnya mustahik, senyum, kemudian juga bahagia menerima donasi dari Sobat Lazismu Sragen yang disalurkan melalui Lazismu, kemudian diantar oleh tim Lazismu Sragen sampai ke pelosok-pelosok desa. Bahkan doanya mustahik itu teman-teman, kita setiap rutin menyalurkan bantuan itu pasti minta, dan tidak minta pun pasti didoakan. Doanya mustahik Masya Allah luar biasa, panjang lebar, semua kena. Bagi donatur juga didoakan, bagi petugas yang mengantar sampai ke rumahnya didoakan, bagi penerima manfaat juga yang lain didoakan. Masya Allah, itu yang menjadikan sisi kebahagiaan kita waktu kita bertemu dengan mustahik, walaupun jauh di sana, sampai hujan, sampai panas, dan sampai armada kita hampir terjun ke jurang, hampir nggak bisa jalan, sempat didorong oleh satu RT teman-teman, karena emang pickupnya Lazismu sebenarnya kendaraannya kurang support, tapi dengan dipaksakan itu karena pengen bertemu mustahik, pengen bener-bener beras itu sampai ke tangan mustahik, nggak kita titipkan kemana-mana, nggak kita titipkan ke warga tetangginya, tapi kita langsung serahkan agar itu bener-bener transparan, tepat dan cepat. Itu teman-teman yang bisa membuat kita bahagia, kita bangkit lagi semangatnya. Keuangan sendiri sebenarnya ada 3 peran. Yang pertama yaitu cash in, yang kedua yaitu cash out, dan yang terakhir controlling. Yang cash in itu tugasnya adalah merekap penghimpunan. Jadi penghimpunan dari para donatur itu kan yang mengambil dari staff fundraising ya. Nah, dari tugas dari bagian keuangan sendiri yaitu merekap penghimpunan dari staff fundraising itu. Dan untuk cash out sendiri yaitu bagian untuk penyaluran sendiri, yaitu untuk setiap harinya kan ada request payment ya. Request payment dari bagian program. Kemudian bagian keuangan sendiri yaitu bertugas untuk mentransfer dana-dana yang dibutuhkan oleh program. Dana-dana dari program itu kan banyak ya. Program itu ada yang di bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan. Dan di bagian program sendiri kan ada penyaluran yang bersifat rutin, ada yang bersifat semesteran, dan ada yang bersifat 1 kali transfer. Lah itu nanti bagian program itu request payment ke bagian keuangan. Lah nanti bagian keuangan yang mentransfer. Kemudian untuk controlling sendiri yaitu bagian controlling itu memastikan uang yang masuk dan keluar itu sesuai dengan akadnya. Kan donatur itu ada yang donasi zakat misalnya. Zakat itu harus diplotkan untuk 8 asnaf. Kemudian ada juga donatur itu yang donasinya itu infak terikat, misalnya untuk santunan anak yatim. Nah, kita bagian keuangan yang khususnya controlling, saya sendiri itu juga mengontrol bahwa dana untuk santunan anak yatim itu disalurkan ke anak-anak yatim, seperti itu. Kemudian dana kemanusiaan juga harus disalurkan ke dana kemanusiaan. Jadi bagian controlling khususnya saya itu memastikan dana akad dari donatur itu tersalurkan sesuai dengan akadnya dari donatur. Bagian keuangan pasti siap lembur. Mikir itu nggak hanya di tempat kerja aja, tapi di rumah itu terus berpikir. Jadi setiap hari itu yang difikirkan ya
pekerjaannya gitu. Jadi misal kalau fundraising itu kan ketika jam kerja penghimpunan udah selesai di situ. Tapi kalau keuangan enggak. Kadang ada yang pekerjaan di sini itu nggak selesai. Nanti di rumah, nge-proof-nya di rumah itu. Yang paling saya syukuri di Layis Sragen. Saya bekerja di Layis Sragen tidak hanya mencari uang saja, tetapi di sini juga ibadah didapatkan. Terus kemudian kita juga bermanfaat bagi orang banyak. Hal yang disyukuri itu. Ya, sumber daya amil di Layis Sragen sendiri SDA itu membawai beberapa, diantaranya ada ambulan, bagaimana terkait dengan operasional ambulan, dan juga membawai divisi R&D, Research and Development, di mana R&D ini fokus pada pengembangan di program unggulan Layis Sragen, yaitu di Kampung Berkemajuan. Seperti itu, dan juga terkait dengan riset tentang kepuasan terhadap donatur atau mustahik yang berkaitan dengan lembaga Layis Sragen. Untuk di SDA sendiri, di Layismu ini mempunyai job desk itu diantaranya ada rekrutmen di mana itu untuk pengadaan karyawan sesuai dengan kebutuhan apa yang diajukan dari masing-masing divisi. Terus kemudian ada training, pelatihan mengurusi pelatihan yang diperuntukkan untuk karyawan juga sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini juga ada terkait dengan payroll berarti tentang penggajian, mengurusi dengan kaitannya instrumen penggajian dan penghitungan penggajian. Terus ada juga di sini kaitannya dengan database apa? Database karyawan, terkait dengan profiling karyawan maupun profiling kantor layanan, seperti itu. Terus terkait dengan performance management di sini yaitu tentang kinerja lembaga yang yang diimplementasikan ke KPI individu masing-masing karyawan, di mana di Layis Sragen itu kinerja karyawan sudah didasarkan pada KPI, seperti itu. Kenapa di Layismu itu ada semua divisi-divisi yang punya perannya masing-masing, kan seperti itu. Dan di contoh kayak di SDA sendiri pun personelnya kan ada 4 termasuk saya, kan seperti itu. Hal berat itu terasa berat ketika kita itu tidak ada partner untuk diajak diskusi, karena untuk memecahkan masalah itu terbatas di pemikiran kita. Ada partner dan kita bawanya terikhlas dan terasa ringan, maka jalan itu pasti ada, karena kita meluruskan tujuan kita, dan kita membawa hal yang permasalahan itu berat apa enggak, itu kan tergantung kita bagaimana membawanya. Kalau kita mengembalikan ini dirasakan ringan, maka akan terurai dengan sendirinya, dan nanti muncul juga di situ solusi-solusi. Pesan itu gini, apapun itu, dimanapun itu, kita itu dimanapun tempatnya itu memang selalu pegang dua hal. Ini konteks kadang di pekerjaan ya, di pekerjaan itu selalu pegang itu antara saya selalu sampaikan profesionalisme itu, dan yang diwujudkan dengan kinerja, dan sama ini ya, ruhiyah itu dijaga terus, karena kalau itu nanti tidak dijaga, maka ya itu tadi kadang membelokkan niat kita, membelokkan
jalan kita, kan seperti itu. Artinya di sini kan dua-duanya harus jalan. Tantangan kami adalah menjaga kepercayaan. Setiap rupiah adalah amanah. Kami harus turun langsung melihat, mendengar, dan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Dan yang paling penting, menerima senyuman dan doa tulus dari penerima manfaat. Setiap cerita kebaikan harus tersampaikan dan lewat media menjadi jembatan antara niat baik dan dunia yang perlu tahu. Transparansi itu bukan pilihan, tapi kewajiban kami. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga. Menjadi bagian. Menjadi bagian. Menjadi bagian. Menjadi bagian. Menjadi bagian. Dari pejuang. Dari pejuang dakwah zakat. Dakwah zakat. Dakwah zakat. Kami bangga menjaga amanah dan menebar manfaat melalui kolaborasi yang berkelanjutan dengan diiringi niat tulus, kerja keras, doa, dan cinta yang tidak pernah lelah.